Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini tutorial yang paling detail ya. Jadi saya memberikan tutorial kali ini sangat detail banget. Karena kenapa teman-teman jangan skip, teman-teman pastikan menyaksikan video ini sampai selesai. Karena ini adalah tutorial yang paling lengkap dari pertama mulai teman-teman belajar cara pakai mesin, cara membuat gradasi, cara potong rambut atas, dan cara styling sederhana ya buat teman-teman pemula kayak gitu. Oke, dalam video ini saya akan memberikan tutorial yang lengkap kepada teman-teman bagaimana cara membuat potongan pola bawah yang kebanyakan tukang cukur pemula itu pada intinya pada menyerah, atau misalnya ada yang bisa cuman belum maksimal. Karena saya banyak banget menerima masukan-masukan, bang banyakin video potongan 2 jari, potongan 3 jari, atau misalnya potongan low fade kayak gini ya. Jadi di sini saya akan memberikan potongan yang kebanyakan memang banyak diminta, cuman kalau misalnya untuk tukang cukur pemula, saya pribadi dulu memang agak kesulitan di sini ya. Jadi untuk video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial kepada teman-teman pemula bagaimana cara saya bikin potongan 2 jari atau misalnya potongan low fade dengan teknik yang mudah dipahami dan dengan hasil yang maksimal tentunya. Oke. Ya tadi pertama-tama udah bareng-bareng kita lihat ya teman-teman. Pertama saya pakai comb 1,5 open dengan mendorong bagian atas gitu ya, mendorong ke atas cuma ditahan dengan sisir ya. Setelah itu di sini kita pakai guideline dengan menggunakan trimmer langsung ya. Jadi menggunakan trimmer langsung karena kenapa? Di sini kita mintanya cepat ya, pengen cepat ya. Jadi nggak pakai shaper di sini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai shaper boleh. Kebetulan shaper saya rusak ya, jadi di sini saya memberikan tutorial. Jadi nggak pakai shaver, jadi saya pakai trimmer aja paling bawahnya kayak gitu teman-teman. Oke, nah di sini kita bikin pola melingkar kayak gini ya. Bikin pola melingkar kayak gini. Jadi tujuannya adalah untuk menghabiskan rambut bagian bawah ya, biar kelihatan lebih blurry ya. Kayak kemarinnya mungkin ada beberapa teman-teman yang gagal paham juga di video saya sebelumnya yang bongkar metode kursus ya. Jadi saya bikin potongan taper, tapi menurut teman-teman itu adalah potongan fade. Jadi saya sedikit menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang disebut potongan taper adalah potongan tipis ya. Potongan tipis kalau menurut pemahaman saya ya, mungkin teman-teman berbeda ya, cuman masih bisa dikasih trimline kayak gitu. Jadi ada yang teman-teman memahami potongan taper itu adalah potongan dengan basic 1 open atau misalnya 2 gitu, nggak masalah. Kita berbeda-beda tapi nggak masalah juga, karena memang di sini nggak ada yang baku untuk menentukan taper itu seperti apa yang benarnya, atau misalnya salah dan benar bukan masalah ya. Salah yang benar bukan belum ada patokan dituangkan dalam undang-undang dasar atau misalnya gimana gitu ya. Tapi saya menghargai pendapat dari teman-teman, masukan-masukannya saya terima, karena memang kebanyakan yang memahami adalah taper adalah potongan dengan basic tipis cuman nggak terlalu kelihatan kulit kayak gitu ya mungkin. Oke, terima kasih masukannya. Saya udah jelaskan di komentarnya ya, biar teman-teman bisa lebih memahami lagi. Oke, kita lanjut tutorialnya ya. Setelah itu di sini setelah diberi guideline kita langsung masuk di 0 open ya teman-teman ya, 0 open dengan membuat situasinya tuh ke bawah ya. Oke, setelah itu untuk menghilangkan garis seperti biasa kita pakai mid to close di sini ya. Mid to close dengan cara teknik flick di sini teman-teman, memakai teknik flick ya. Jadi kayak gini, teknik flick seperti ini. Jadi menghilangkan garis batasan yang dibuat dengan trimmer tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya potongan kayak gini yang harus diperhatikan adalah polanya memang sedikit, dan teman-teman juga harus memperkecil pola dengan membagi space ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin fading dengan high fade atau medium fade itu akan lebih mudah karena memang space-nya tinggi ya, atau space-nya luas gitu. Kalau misalnya teman-teman bikin low fade kayak gini atau misalnya drop fade kayak gini, jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk membagi pola supaya gradasinya tetap terbentuk, gradasinya tetap maksimal meskipun dengan lahan atau misalnya pola yang sedikit kayak gitu ya, karena di sini ukurannya 2 sampai 3 jari seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami juga di sini kayak gitu. Oke, buat yang kemarin menanyakan info kursus privat, cek bio ya. Jadi saya udah menyimpan nomor WhatsApp saya di bio, bisa teman-teman boleh bertanya langsung. Kenapa bang? Ada yang bertanya. Kadang-kadang ada yang bertanya juga, maksudnya kenapa kok mahal gitu kursus privat dengan saya gitu kan, beda dengan yang lain kayak gini teman-teman. Bukan berarti saya materialistis, atau misalnya bukan berarti saya memasang tarif yang mungkin lebih besar dari yang lain. Beda, kalau misalnya privat kan pasti lebih mahal ya. Dan saya hanya menerima 3 sampai 5 orang saja per bulan. Jadi nggak banyak. Toh kalau misalnya ada 1 orang pun saya akan
maksimalkan gitu ya 1 sampai 5 orang pokoknya per bulannya. Jadi nggak bisa lebih dari itu kalau saya. Jadi karena memang pertama karena memang saya sendiri yang langsung turun gitu ya. Jadi saya nggak pakai teman yang lain untuk berbagi dengan untuk mengajar teman-teman gitu ya untuk privat ini, karena memang langsung dengan saya pribadi. Jadi nggak ada asisten, nggak ada siapa-siapa, langsung dengan saya pribadi. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah kenapa biayanya sebesar itu ya. Jadi yang pertama adalah free tempat tinggal teman-teman ya. Tempat tinggal udah saya sediakan, jadi teman-teman tinggal datang ke sini, model udah saya sediakan, pokoknya nggak ini, teman-teman nggak usah berpikir mencari model atau gimana, modelnya udah ada langsung ke rambut asli teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai manekin ya, langsung ke rambut asli. Dan metode yang saya ajarkan kepada teman-teman adalah metode personal dan menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan dari setiap peserta kayak gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman penyerapannya kan ada yang cepat, ada yang lambat, atau misalnya ada yang cepat tanggap, atau misalnya ada yang slow lambatnya gitu ya, slow respon kayak gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan itu, makanya saya masuknya private barber gitu ya. Jadi memang secara personal, secara langsung, dan memang dengan metode khusus gitu ya. Jadi teknik-teknik yang sudah saya sampaikan di sini memang kebanyakan udah saya sampaikan, cuman kalau misalnya di privat akan lebih detail lagi. Jadi saya lebih kepada mindset atau misalnya cara teman-teman intinya logis dalam mencukur itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti saya akan kasih cuman intinya rumus dasar yang akan bisa teman-teman masuk ke semua potongan rambut gitu ya. Jadi intinya teman-teman gak usah terlalu ribet belajar berbagai model, cuman saya kasih intinya, teman-teman insya Allah akan bisa gitu kayak gitu ya. Oke, seperti itu infonya. Satu lagi, alat cukur rekomendasi buat teman-teman yang sekarang mencari alat cukur ya, boleh langsung klik di deskripsi ya. Jadi saya udah cantumkan linknya. Buat teman-teman yang sekarang lagi mencari alat cukur yang rekomendasi banget, yang untuk sekarang mungkin lagi membutuhkan spare part atau peralatan cukur. Saya udah sampaikan di sana, jadi teman-teman tinggal langsung klik aja. Nanti babang kurir akan nganter sampai ke rumah. Oke, lanjut ke tutorialnya teman-teman. Di sini udah mulai kelihatan blurry teman-teman ya. Jadi memang tinggal kita penyempurnaan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bagian pudarannya ya. Jadi bagian pudaran ini teman-teman bisa untuk memaksimalkan dengan menaik dan menurunkan tuas-tuasnya di sini untuk menghapus bagian-bagian yang mungkin belum sempurna ya. Jadi lihat teman-teman di sini ya. Jadi nggak ada patahan. Patahannya bukan berarti dari antara sambungan 0 sampai ke sambungan selanjutnya tuh bener-bener ngeblur, jadi kayak yang dihapus gitu ya, meskipun space-nya sedikit. Cuma di sini kita harus pandai-pandai untuk memainkan clipper ya. Jadi semua teknik dipakai, teknik flick, teknik seam-move, teknik stride di sini dipakai ya. Jadi memang ini adalah salah satu teknik yang memang buat teman-teman pemula itu masih sangat sulit kalau menurut saya, dan termasuk saya juga pribadi kayak gitu loh ya. Dulu pada saat belajar saya memang sempat agak kurang puas dengan potongan low fade kayak gini, karena memang sulit gitu ya teman-teman. Dan sekarang pun juga saya belum merasa puas, karena kenapa? Saya nggak merasa jago juga untuk mencukur, karena memang kita terus-terusan akan terus belajar dengan update mode rambut, dan pada intinya yang membedakan hanya penamaan saja. Tapi kalau tekniknya kita tinggal, saya kasih bocoran nih teman-teman ya, ini metode kursus nih ya. Jadi intinya kalau misalnya potong rambut tuh kita tinggal menyesuaikan, mau pola bawah, mau pola sedang, mau pola tinggi kayak gitu ya. Ketipisannya mau sedang, mau tipis, atau mau habis kayak gitu ya intinya. Jadi benar-benar seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, dan itu tinggal teman-teman seiring dengan berjalannya waktu akan lebih peka dalam menyesuaikan mode rambut dengan melihat dari bentuk kepala, bentuk muka gitu, jenis rambut gitu kan. Dan harus seperti apakan modelnya. Dan salah satu just info juga, di tempat saya nggak ada contoh model potongan rambut ya. Karena biasanya saya konsultasi langsung dengan konsumennya ya, dan mengobrol dia profesinya di mana, dan potongan rambut yang cocoknya buat dia apa, terus lagi dia nyamannya seperti apa. Itu adalah salah satu metode yang memang saya terapkan. Ya, itu adalah salah satu bocoran kursus yang mungkin kalau misalnya teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalnya teman-teman terkendala jarak yang jauh gitu, kemarin sempat ada yang mau online juga ya. Online privat online bareng saya, Bang bisa nggak privat online? Kata saya kalau secara rekomendasi saya mendingan teman-teman datang langsung ke sini ya. Datang langsung.
karena saya memang kalau secara lebih rekomendasi teman-teman harus bertemu dengan saya langsung. Tapi kalau misalnya terkendala jauh, kemarin juga ada yang dari Aceh sih, Bang siapa sih namanya, meskipun belum fix, cuman kemarin sempat ada komunikasi juga, ngobrol. Bisa privat, bisa kalau kata saya, kalau misalnya terkendala jarak jauh. Cuman kalau misalnya dari hasil, saya nggak bisa menjamin bisa semaksimal pada saat kita bertemu offline kayak gitu ya buat teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke teknik selanjutnya, adalah teknik potongan rambut atas di sini ya. Ini adalah salah satu paket komplit dari satu video, teman-teman dapat beberapa ilmu ya. Pertama, belajar cara memainkan clipper, kedua cara membuat gradasi, ketiga cara menghapus guideline atau misalnya garis. Selanjutnya keempatnya adalah cara memotong rambut bagian atas dengan teknik square parting di sini ya. Jadi saya membuat segitiga di sini untuk potongan-potongan yang sekiranya bisa masuk di semua potongan kalau kata saya ya. Jadi seperti ini caranya nih ya. Teman-teman perhatikan nih ya, udah 10 menit nih. Potong, jadi kita ambil ke bagian tengahnya, kita bentuk segitiga, kita potong dan samakan, bisa disamakan bisa enggak dengan pinggirannya ya. Jadi seperti ini sebagai patokan. Jadi si rambutnya nanti belen atau seimbang, tidak berat sebelah, dan pada saat di styling kemanapun dia akan nyambung kayak gitu ya teman-teman. Dan Bang, gimana kalau misalnya untuk rambut jigrak? Nah, untuk rambut jigrak juga ini bisa diterapkan. Meskipun dia rambutnya jigrak atau misalnya rambutnya tidak bisa diatur, pada saat jatuhannya dia akan tetap kelihatan natural. Itulah keunggulannya teman-teman. Ya. Oke, untuk teknik potong rambut atas ini saya udah bikin beberapa video biar teman-teman bisa untuk melihat lagi ya, dari mulai video saya buat awal sampai di beberapa video, mungkin saya lupa lagi udah beberapa video yang saya buat, termasuk ini ya. Kalau ini mungkin tutorialnya sangat lengkap banget, dari mulai pertama bikin pola, ngilangin garis, bikin gradasi gitu ya, sampai di potongan atas ini udah saya cantumkan di satu video. Bener-bener sangat lengkap banget buat teman-teman yang sekarang lagi belajar, terutama buat pemula ya. Banyak banget komentar-komentar yang sekiranya dari para tukang cukur senior yang sekiranya kemarin termasuk berkomentar juga, tapi nggak masalah, kita sharing di sini ya. Saya menerima semua kritikan dengan terbuka teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah untuk kalau misalnya ada tidak setuju dengan channel ini atau misalnya dengan teknik-teknik saya, nggak masalah, karena wajar, adalah sebuah perbedaan untuk sama-sama memajukan industri percukuran kayak gitu teman-teman. Oke, nah di sini saya bikin potongan crop ya. Di sini teman-teman crop, cuman nggak sedikit tublok, cuman lebih kepada crop karena memang pinggirnya tipis 0 ya. Kalau tublok memang pinggirnya harus biasanya identik dengan potongan yang sedang gitu, nggak tipis kayak gini. Cuman lebih kepada potongan crop seperti ini saya bikin biar orangnya dia si customer ini nggak mau terlalu formal gitu ya. Cuman dia nggak suka sisiran, nggak suka terlalu nggak suka terlalu panjang juga, yang intinya pingin simpel ya. Jadi nggak mau dia banyak nyisir kayak gitu. Jadi saya sesuaikan membuat potongan seperti ini. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi belajar, sekarang tetap semangat. Belajar cukur adalah investasi jangka panjang yang membuat teman-teman bisa berpenghasilan tiap hari ya. Kenapa saya menyarankan? Karena di sini seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan warga dunia yang semakin banyak, kelahiran semakin banyak, rambut pria tumbuh semakin banyak juga, otomatis industri potong rambut akan semakin berkembang. Terlepas dari banyaknya juga yang sekarang buka barbershop, buka privat kursus, buka berbagai macam. Jangan takut teman-teman ya, kalau misalnya ada teman-teman buka pangkas rambut baru atau misalnya buka barbershop baru, jangan merasa tersaingi ya. Justru kita harus bersyukur juga karena banyak teman satu profesi yang bekerja juga. Kita bisa menjadi pembanding, kita bisa bersaing secara kualitas, dan mudah-mudahan rezeki kita sama-sama dilancarkan kayak gitu aja sih teman-teman ya. Oke, setelah bagian pinggir, kita sekarang bagian tengah ya. Nah, kalau bagian tengah di ini saya pakai universal, jadi perpaduan yang square tadi yang segitiga ya. Jadi segitiga dengan teknik yang universal ini. Kalau misalnya teknik universal saya udah bagikan di beberapa video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa tonton langsung atau misalnya menyaksikan ini juga udah sama teman-teman ya. Oke. Banyak yang bertanya juga, Bang, tempat barbernya di mana? Nah, posisi barber saya adalah berada di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Naringgul, Desa Cikondang. Bang, posisinya di kota atau bukan? Bukan ya, ini posisinya di kampung nih, di perkampungan. Jadi di perkampungan, cuman posisinya pinggir jalan utama sih sebenarnya di sini ya.
Jadi kalau misalnya di daerah saya tuh yang menerapkan konsep barbershop atau semi barbershop kayak gini, yang misalnya pure barbershop banget, belum ada ya. Yang tepatnya udah didesain seperti ini, meskipun sederhana masih jarang ya. Jadi kebanyakan masih teman-teman masih menerapkan pangkas tradisional gitu. Jadi memang kita harus apresiasi juga, karena kebetulan saya menerapkan tarif yang sedikit lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Karena kan saya berprinsip konsumen yang masuk ke sini dengan mereka membayar sedikit lebih tinggi, saya memberikan kualitas yang lebih juga dan yang akan mereka dapatkan kayak gitu. Jadi salah satu kita untuk menghindari persaingan adalah memberikan kualitas terbaik, dan kita juga bisa memainkan harga di sana ya. Mungkin harga kita bisa berbeda, mungkin 5.000, 10.000 gitu kan. Tapi kalau misalnya orang udah puas dengan hasil dan kualitas kita, mereka nggak sungkan untuk membayar sesuai dengan yang kita tetapkan, atau mungkin bisa memberikan yang lebih kayak gitu teman-teman ya. Oke, sebentar lagi beres di sini ya. Jadi ini udah mulai kita finishing ya. Jadi potong rambut bagian atas, teman-teman bisa lihat nanti di slide akhir, di video bagian akhirnya bagaimana cara untuk tampilan akhirnya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan saksikan terus. Nah, ini adalah cross check ditarik dari depan ke belakang. Jadi untuk mengecek bagian-bagian yang sekiranya masih ada yang panjang-panjang sedikit gitu ya. Jadi kita cross check di bagian dari mulai depan ke belakang, samping kiri ke belakang, samping kanan ke belakang, dan kita cross check. Nah, di sini ada bagian-bagian yang belum kepotong. Nah, di sini yang teman-teman masih kesulitan dengan juggling yang gunting, cuman bang juggling gunting pakai yang panjang sulit. Nah, seperti ini ya, ini saya pakai juggling yang 7 inch nih, guntingnya nih panjang nih. Jadi sama aja, kalau misalnya teman-teman udah mau ngasih tekniknya nggak masalah juga untuk juggling dengan memakai teknik dengan memakai gunting yang panjang. Ini gunting yang katakan saya paling panjang nih, 7 inch ya, yang pernah saya punyai gitu. Biasanya saya pakai 5,5 ya guntingnya. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, udah enak juga, teman-teman bisa nyaman juga pakai yang kayak gini. Udah enak ya teman-teman, jadi udah karena dilatih juga tiap hari, kebiasaan. Oke teman-teman, ini adalah teknik trapping ya. Teknik point cutting, teknik point cutting yang bertujuan untuk membuat texturizing atau volumizing buat tipe rambut seperti ini, yang bertujuan untuk membuat pola natural supaya tidak kelihatan terlalu kaku ya. Nah, ini adalah proses styling secara sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa untuk styling yang lebih mendetail karena mungkin terkendala dengan durasi atau misalnya dengan harga tidak masuk, teman-teman bisa dengan cara styling sederhana seperti ini ya. Ya teman-teman, cara yang sederhana sebenarnya keringkan pakai hair dryer. Pertama kita pakai angin dingin, kedua angin panas, kedua pakai angin dingin. Oke teman-teman, seperti ini ya tampilannya, biar bisa terlihat sama teman-teman crop natural dengan posisi pola 2 jari atau 3 jari di sini ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video dan lomba selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.